Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Atika Sukma Hajarani, asal instansi dari Kabupaten Serdang Bedagai, Angkatan 19, Kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SSTM Kes. Saya peserta Laksar CPNS 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu core value dari berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dari kolaborasi inilah muncul collaborative governance, merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Adapun kalimat afirmasi dari kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan kata kunci kesediaan kerjasama, sinergi untuk hasil lebih baik, dan kode etiknya 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tahapan tata kelola kolaborasi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif yang melibatkan sejumlah kelembagaan guna mencapai tujuan pembangunan. Dari tujuan inilah memudahkan koordinasi antar lembaga yang dipisahkan oleh fragmentasi maupun regulasi di tingkat sektor. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, harus membangun kepercayaan dengan stakeholder, lalu melakukan negosiasi dengan baik, saling terbuka terkait tujuan yang ingin dicapai bersama, pentingnya untuk menyelaraskan visi dan juga nilai secara bersama, dan tentu menetapkan outcome dengan jelas. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas. Dalam menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Badan dan atau pejabat dapat menolak bantuan kedinasan jika 1. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. 2. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan bersifat rahasia. Dan yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Contoh sikap penerapan perilaku kolaboratif di sekolah. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contoh sikap penerapannya, pengadaan vaksinasi di sekolah oleh pihak puskesmas dan rumah sakit, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpendapat. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh sikap perilakunya, bekerja sama dengan sesama guru dalam membuat perangkat pembelajaran dan bekerja sama dengan sesama guru dalam bimbingan dan konseling terhadap peserta didik, serta bekerja sama dengan orang tua murid untuk prestasi peserta didik yang lebih baik.
Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh sikap penerapannya adalah memaksimalkan proses pembelajaran di sekolah dengan menggunakan Imfokus dalam kegiatan belajar mengajar, membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Demikian pemaparan video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.